Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, semoga kita masih berada dalam kesehatan dan semoga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Raffi Depulur Rahman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah historis perkembangan madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam. Sebelumnya saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Langsung saja, latar belakang pemikiran. Dalam undang-undang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh pendidikan Islam. Banyak lembaga pendidikan, baik yang dikelola pemerintah swasta maupun yayasan. Lembaga-lembaga pendidikan ini mempunyai karakteristik tersendiri. Bagi yang memeluk agama Islam, ada pondok pesantren yang terfokus mempelajari ajaran agama secara mendalam. Juga ada madrasah yang mengkombinasikan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Dan sekolah umum yang fokus mempelajari pelajaran umum. Ketiga lembaga ini sama-sama mempunyai peran untuk memberikan ilmu dan memberdayakan masyarakat. Kemunculan madrasah menjadi penting bagi perkembangan dan kemajuan budaya Islam yang tujuan utamanya ingin mengembangkan pendidikan Islam dan menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam. Pendidikan madrasah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu menuju lembaga yang lebih baik, sehingga terbentuknya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dan dengan pembagian tingkatan tersebut, diyakini mampu mempermudah santri atau pelajar-pelajar yang belajar di madrasah. Kemudian pengertian madrasah. Kata madrasah diambil dari kata darosa yang berarti belajar. Madrasah adalah isim makan dari kata ini sehingga berarti tempat untuk belajar. Istilah madrasah sering diidentikan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. H. Mahmud Yunus memukakan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang proses pendidikannya menggunakan sistem kelas, sebagaimana sistem pendidikan yang diterapkan pada sekolah-sekolah umum, di mana sebelum adanya madrasah, lembaga pendidikan Islam itu dilaksanakan dalam bentuk sistem pengajian yang diberikan kepada peserta didik di surau-surau, di mana para peserta didiknya dalam mengikuti proses pendidikan hanya duduk secara bersila tanpa menggunakan kursi, bangku, dan meja. Kemudian menurut Hasbullah mengungkapkan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang diadakan bagi peserta didiknya, di mana di dalamnya diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama Islam dan pengetahuan-pengetahuan secara umum. Selanjutnya, sejarah singkat munculnya madrasah. Pendidikan dan pengajaran merupakan suatu ketentuan yang telah digariskan dalam Islam bagi pemeluknya, sehingga harus dilaksanakan tanpa kecuali. Maju mundurnya umat Islam sangat tergantung pada berhasilnya tidaknya pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Lembaga ini mulai tumbuh di Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi. Dengan demikian,
Berdirinya madrasah di Indonesia dilandasi oleh adanya dua sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia pada saat itu, di mana dikenal adanya sistem pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan materi-materi agama Islam dan pendidikan Barat yang dikembangkan oleh penjajah Belanda yang hanya mengajarkan pengetahuan modern tanpa mengajarkan pengetahuan Islam di dalamnya. Kemudian menurut H. Haidar Putra Daulay, mengemukakan bahwa kelahiran madrasah di Indonesia baru mulai dikenal atau populer pada awal abad ke-20 Masehi, di mana kemunculannya sebagai lembaga pendidikan Islam, pembaharuan setelah adanya lembaga pendidikan pesantren dan sekolah, serta sistem pendidikannya berupaya memadukan sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren dengan sistem pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dan juga Badrudin mengemukakan bahwa salah satu faktor berdirinya madrasah adalah mengembangkan sistem pendidikan yang satu sisi mengajarkan materi-materi agama seperti diajarkan di pesantren, dan di sisi lain mengajarkan materi-materi pengetahuan umum seperti diajarkan pada sekolah yang dikelola pemerintahan Hindia Belanda. Jadi kesimpulannya, awal mula munculnya madrasah karena ingin memadukan pelajaran atau materi antara pelajaran yang di pesantren dan pelajaran di sekolah-sekolah umum. Perkembangan madrasah di Indonesia. Madrasah pertama yang dianggap berdiri di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat. Didirikan pada tahun 1909 oleh Syekh Abdullah Ahmad, di mana ia dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam pembaharuan pertama, sebab pada madrasah ini sistemnya disetarakan dengan sekolah HIS, yang di dalamnya agama Islam dan Al-Quran diajarkan secara wajib. Kemudian pada tahun 1910 Masehi, didirikan Madrasah School atau sekolah agama yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School. Dalam bentuk diniyah inilah yang kemudian madrasah itu berkembang dan terkenal atau tersebar di mana-mana. Pada tahun 1018 Masehi, di Yogyakarta berdiri Madrasah Muhammadiyah, yang kemudian menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah sebagai realisasi cita-cita pembaharuan pendidikan Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian berlanjut pada tahun 1926, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang didirikan di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Setelah itu mulai banyak mendirikan madrasah-madrasah. Munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dipicu oleh kekhawatiran dari umat Islam di Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah umum tanpa mengikut sertakan pendidikan Islam di dalam kurikulumnya. Kemudian madrasah pada masa Orde Lama. Pada tanggal 3 Januari 1946, pemerintah Orde Lama resmi membentuk Departemen Agama. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Pada masa Orde Lama ini terjadi perkembangan madrasah yang signifikan, yaitu didirikannya pendidikan guru agama dan pendidikan hakim Islam negeri. Dalam hal ini, madrasah dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan di samping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Kemudian madrasah pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional melalui SKB atau Surat Keputusan Bersama.
3 dimensi, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 6 tahun 1975, nomor 037-4 tahun 1975, dan nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah telah ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum. Ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum. Lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum dan agama. Pada masa Orde Baru ini, madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah ke atas. Selanjutnya, strategi pengembangan madrasah. Madrasah di Indonesia hingga sekarang belum mampu mewujudkan cita-cita sebagai lembaga pendidikan yang memadukan pengetahuan agama dan umum, yang seharusnya mempunyai nilai utama dan menjadi rujukan sekolah-sekolah umum. Untuk itu, perlu langkah-langkah strategis agar pengelolaan madrasah itu dapat bersaing dengan sekolah umum. Yang pertama, strategi madrasah menarik minat peserta didik. Strategi ini untuk melanjutkan pendidikan yang meliputi menyebarkan visi misi madrasah dan menginformasikan pada masyarakat. Kemudian memberikan beasiswa bagi siswanya yang berprestasi dan memudahkan bagi siswa yang kurang mampu dan mengembangkan reputasi madrasah dengan mengutamakan profil keberadaan madrasah. Yang kedua, strategi bersaing untuk mengembangkan proses pembelajarannya. Strategi bersaing yang dapat dikembangkan madrasah dalam pengembangan proses pembelajarannya, yaitu pendidikan di madrasah menjadikan siswa sebagai mitra belajar. Kedua, penyusunan silabus di madrasah dikembangkan sesuai mutu keilmuan dan pengelolaan pendidikan. Ketiga, guru terus mengembangkan keilmuan sesuai dengan tuntunan pengelolaan keilmuan yang bermutu, dan madrasah mengembangkan sistem yang tetap menjaga pergerakan dan kesinambungan proses pembelajaran yang efektif. Strategi yang ketiga, pengelolaan manajemen madrasah yang efektif efisien. Ya. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan madrasah ini itu meliputi materi pembelajaran terprogram dengan baik. Kurikulum dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi tanpa melepas nilai-nilai ajaran Islam sebagai pondasi utamanya. Meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada madrasah yang dikelola. Dan yang terakhir, menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mampu memberikan akal masa depan siswa. Kesimpulan dari materi-materi sebelumnya adalah madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan yang bersifat keislaman dan bersifat umum. Madrasah sudah ada sejak abad ke-5, namun madrasah boleh dikatakan sebagai fenomena baru dari lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yang kehadirannya sekitar permulaan abad ke-20 Masehi. Seiring perkembangannya madrasah semakin maju dan tingkat pendidikannya seperti sekolah modern, adapun tingkat-tingkatannya yang sering disebut adalah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Pendidikan agama menjadi kunci, terutama dalam membentuk karakter dan perilaku siswa, menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai, tugas, peran, dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan, anak siswa dan anggota masyarakat, dan mampu memilih kegiatan yang bermanfaat untuk masa depannya. Mungkin hanya ini
penjelasan tentang sejarah historis madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam. Mungkin hanya ini. Apabila ada salah atau apabila ada salah kata-kata, mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.